syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan sekarang saatnya kami ingin merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua sehingga firman-Mu menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati dan dibekali dengan bekal rohani yang kuat sehingga hidup kami semakin berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Kita menyatukan hati bersekutu memperhatikan firman Tuhan dan juga nanti melayani Tuhan dengan doa. Saudara, firman Tuhan yang akan kita lanjutkan memperhatikan adalah dari kitab Amsal pasal 14 ayat 12. Bunyinya, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, judul renungannya masih sama dengan beberapa hari yang lalu, yaitu pergumulan mencari kebenaran. Dan sekarang ini bagian yang ke-19, saudara-saudara sekalian. Bagian yang ke-19. Firman Tuhan di Amsal pasal 14 ayat 12 itu memicu kita untuk bersekutu dan merenungkan tentang jalan yang lurus. Jangan sampai kita berada di jalan yang tidak lurus. Dan perenungan kita sudah melewati fase-fase di bagian-bagian yang lalu, bahwa di dunia ini ada banyak konsep tentang Allah, ada banyak konsep tentang Yang Maha Kuasa, banyak konsep tentang keselamatan, banyak konsep tentang surga dan neraka, ya, banyak konsep tentang akhirat. Nah, hanya kalau kita yang di Indonesia mungkin mengenal ya hanya beberapa. Ya, di sini ada 6 agama ya, kalau tidak salah, ya, 6 agama yang diresmikan oleh negara yang ada di sini. Tapi sebetulnya keyakinan itu ada banyak, jumlahnya ada belasan, bahkan mungkin lebih kalau di seluruh dunia, saudara-saudara sekalian. Nah, itu yang benar yang mana pencarian kita akhirnya sampai kepada sosok atau pribadi Yesus Kristus. Dan kita sekarang akan merenungkan dengan dasar iman Kristiani, mengkritisi apakah Yesus itu benar-benar Tuhan yang mengambil rupa manusia, maksudnya ya, apakah Tuhan Yesus itu, iman Kristiani mengatakan bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, itu apakah benar? Nah, kita sedang mengkritisinya dan kita sudah meneliti ayatnya satu persatu dari Alkitab, dan kita sudah merenungkan bahwa Alkitab, kitab suci umat Kristiani itu bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, jadi bisa dipercaya. Nah, di bagian yang ke-19 ini kita sampai kepada mengkritisi mengenai apakah manusia Yesus Kristus itu benar-benar tidak berdosa gitu. Nah, kemarin sudah kita renungkan bahwa Tuhan sendiri sekali lagi di Yohanes pasal 8 ayat 46 berkata, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku pernah berbuat dosa gitu. Jadi Tuhan Yesus menantang kepada dunia ini, kepada kita, saudara ya. Dan sampai sekarang ini tidak ada satu manusia pun yang bisa menyebutkan bahwa Yesus Kristus itu punya dosa gitu. Nah, kemudian ada ayat-ayat atau pernyataan firman Tuhan yang melanjutkan bisa kita teliti, yaitu di Matius pasal 27 ya, ayat 4 dan 5. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, bahkan ternyata Yudas Iskariot itu mengakui sudah menjual darah orang yang tidak bersalah. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berdosa ya. Bahkan nanti di Lukas 22 dan Yohanes pasal 18 yang kemarin kita teliti, itu pun pengadilan dinyatakan Tuhan Yesus itu sempat dibawa ke pengadilan sejumlah 4 kali ya. Yang mengadili ada 3 lembaga, sebut saja seperti itu ya. Ada 3 lembaga pengadilan yang resmi yang waktu itu mengadili dan tidak ketemu salahnya. Jadi Tuhan Yesus itu disalib bukan karena salah,
tapi karena memang menyerahkan diri untuk menebus umat manusia. Nah, ini sudah kita ulang-ulang, tapi memang ini kita harus benar-benar memahami, saudara ya. Jadi jangan sampai nanti kalau diserang orang-orang yang tidak suka kepada iman Kristiani dikatakan Yesus itu bersalah, gitu kita sudah bingung. Nah, itu. Nah, sekarang kita maju lagi. Yesus tidak bersalah, tidak pernah berbuat dosa, yaitu pada waktu Yesus disalibkan. Ini ada kesaksian satu lagi dari penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita baca di Injil Lukas pasal 23 ayat 39. Saya baca untuk saudara. Lukas pasal 23 ayat 39, kita baca ke bawah nanti ya. Firman Tuhan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Satu penjahat yang disalib bersama Tuhan. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara merasakan kisah ini luar biasa, Pak, enggak ini? Ya, sampai di situ pembacaan saya. Nanti mari kita renungkan. Di mana letak keluar biasaan kisah ini? Tuhan Yesus disalib, ya, itu sesuatu tragedi yang luar biasa. Dan di situ ada 3 orang yang disalib. Kalau sekarang ada orang yang disalib aja mungkin kalau itu sudah ada kabar seharian tergantung di kayu salib, mungkin akan berbondong-bondong orang dari lain kota aja datang untuk melihat. Itu tragedi. Tapi ada yang lebih dari itu. Di sini tadi dinyatakan bahwa Tuhan Yesus itu disalib bersama dengan 2 penjahat. Nah, kalau ada penjahat yang sampai dihukum mati, itu pasti kejahatannya luar biasa. Tidak sekedar mencuri ayam, ya, tidak sekedar mencuri kecil-kecilan. Jadi mungkin gitu kalau kita bayangkan zaman sekarang, 2 penjahat ini mereka sudah merampok sambil membunuh yang dirampok. Ya, seperti itu. Sampai dihukum mati kok. Ini pasti hubungannya mungkin dengan pertumpahan darah. Karena mereka ini kalau ini resmi, penjahat resmi dihukum mati. Hanya eksekusinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, di Bukit Golgota itu yang seorang itu mengolok-olok. Ya, rupanya penjahat-penjahat ini tahu, saudara. Jadi mereka ini bukan orang-orang bodoh loh. Jadi yang satu, kalau saudara melihat film penyaliban Yesus itu digambarkan sambil kesakitan gitu. Yang seorang berkata sambil merintih-rintih, "Bukankah engkau Kristus?" gitu. "Bukankah engkau Mesias?" Ya itu, gitulah bahasanya. "Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami." Gitu. Jadi penjahat ini sambil merasakan kesakitan yang luar biasa itu pun masih menghujat Yesus. Tapi yang satu, ini yang luar biasa. Yang satu itu mengakui. Dia bahkan menegur temannya itu tadi toh. "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Mari kita renungkan penjahat yang satu ini. Jadi rupanya penjahat yang satu ini sudah memiliki rasa takut akan Tuhan, karena bahkan menegur temannya. Jadi dia kan mesti sudah mempraktekkan ini, praktek bahwa dia sendiri mulai takut akan Allah. Dia penjahat, saudara, jelas dihukum mati. Tapi dalam prosesnya, dalam hukuman, rupanya penjahat ini sudah mengalami lahir baru. Kalau seperti istilah sekarang, sudah mengalami perubahan. Buktinya nanti coba direnungkan, "Tidakkah engkau takut akan Tuhan?" Gitu. Jadi kalimat itu kan sebenarnya kalau dikupas kan berkata bahwa aku sudah belajar takut akan Tuhan loh, gitu toh. Nah, lalu kalimat berikutnya berkata, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Nah,
Tapi orang yang sudah memiliki rasa takut akan Tuhan ini tahu betul, tahu persis. Dia mengatakan begini, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Jadi saudara-saudara, kesaksian penjahat ini menambah sebuah keyakinan bagi kita bahwa Alkitab mencatat, kitab suci mencatat dalam sejarah suci, bahkan penjahat pun mengakui bahwa Yesus itu tidak bersalah, tidak berbuat kesalahan apapun. Nah, saudara, ini poin yang perlu kita catat. Ya, jadi nanti ini dalam bagian kemarin kayaknya sejak bagian ke-17 ya, 17, 18, 19 ini kita meneliti kitab suci mencatat bahwa Yesus tidak berbuat kesalahan. Nah, ini penting saudara-saudara. Dan sekarang ditambah lagi bahkan penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus menyatakan hal itu. Nanti masih ada lagi sudah ini, tapi kita renungkan dulu ini. Dan penjahat yang menyatakan demikian ini bukan sembarang penjahat loh. Tadi saya katakan bahwa penjahat ini rupanya sudah, hatinya sudah, ya kalau disebut jahat banget mungkin bisa disebut sudah berubah, sudah berbeda. Kenapa? Karena nanti di situ kok ayat berikutnya berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, saudara bisa membayangkan, penjahat ini disalib bersama-sama dengan Yesus. Yesus disalib, dua penjahat ini disalib, dan sekarang fokus kita kepada penjahat yang baik dalam tanda petik, penjahat yang kemudian menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah ini ya. Jadi kalau menurut saya ini orang ini sekarang sudah memiliki pikiran rohani. Karena ada sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara bisa membayangkan di situ enggak? Ini mereka ini sebentar lagi mau mati loh. Digantung di kayu salib loh. Yesus ya akan mati, dua penjahat ini ya akan mati sebentar lagi, sudah pasti mati. Karena mereka itu sedang menjalani proses hukuman mati secara pelan-pelan. Lah kok berkata, Yesus ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Raja apa? Mereka kan orang-orang yang akan mati. Nah, tapi penjahat ini memiliki mata rohani, memiliki pemikiran rohani, memiliki pikiran masa depan. Itu yang berkaitan dengan dimensi rohani. Saudara, kadang-kadang kita harus malu loh dibanding dengan penjahat ini. Kita orang-orang beriman tapi tidak memiliki pikiran rohani. Kita tidak memiliki pikiran-pikiran masa depan atau bahasa teologinya itu pikiran profetis. Saudara, kalau kita memiliki pikiran profetis, maka penjahat ini sadar betul bahwa Yesus itu tidak mati seterusnya. Dia akan datang sebagai raja. Wow. Ini pernah saudara membaca ayat ini dan merenungkan sampai segitu? Makanya kita kalau membaca ayat itu direnungkan sampai segitunya. Wah, ini penjahat ini luar biasa ini. Dan jawaban Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan masuk surga. Jadi saudara, ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa orang berdosa walaupun dosa layak dihukum mati, dosa besar ini, tapi begitu dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, maka orang itu langsung diberi pengampunan oleh Tuhan. Makanya pertobatan itu penting. Nah, jadi yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah itu bukan orang biasa-biasa saja. Dia penjahat tapi memiliki pikiran dimensi rohani yang luar biasa. Sehingga di situ kalau kita catat, kitab suci sampai mencatat, ketika pernyataannya itu dicatat di kitab suci, luar biasa loh ini penjahat ini. Wah, ini. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai kedekatan dengan Tuhan itu sangat penting.
dan perubahan hati seseorang, khususnya kemudian memiliki pemikiran soal dimensi rohani, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, tapi kaitannya dengan perenungan kita mengkritisi akan Mesias, berarti ini ada satu lagi kesimpulan bahwa Mesias itu memang adalah diri Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang kita percaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena di satu poin kita renungkan tentang apakah dia mempunyai dosa atau tidak, apakah Tuhan Yesus itu mempunyai kesalahan yang disebut dosa di hadapan Tuhan itu atau tidak. Ternyata beberapa firman Tuhan, bagian firman Tuhan itu menegaskan Tuhan Yesus tidak pernah punya salah. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Ya, kita akan berdoa syafaat dan juga bersama-sama kita menyatukan hati melayani Tuhan, mendoakan beberapa orang yang hari ini masih harus didoakan di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur padamu dan kita akan berdoa. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dapat bersekutu dalam doa malam. Dan sekarang kami melayani Tuhan dengan doa. Kami menyerahkan beban-beban doa kami, baik doa syafaat yang bersifat umum, yaitu situasi khusus yang masih dihadapi oleh dunia dan bahkan dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami segera mendapatkan pemulihan dan kami hidup lebih baik lagi. Seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kami dapat hidup dengan layak, dipulihkan dan memuliakan Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga, dan doa kami bahkan di situasi khusus ini kami mengucap syukur Tuhan memberikan terobosan-terobosan baru. Oleh karena itu terus kami mohon Tuhan menyempurnakan apa yang sudah kami kerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang membutuhkan pemulihan, baik pemulihan kesembuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu, mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Moh Salam, saudara kami Partijah, saudara kami Indrawati, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Indah Rukmati, saudara kami Anak Alek Geovanu Wibowo, saudara kami Supriyanto, saudara kami Endang Wilandari, semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Sugiem Joyo Suwarno, saudara kami F.Ek Nuryanto, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiyowati, semuanya di Semarang. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan sekarang kami menyerahkan segala yang kami kerjakan, pelayanan kami dan tim, juga kami semua yang menyatukan hati ini,
baik onsite maupun online. Tuhan memberkati, menyempurnakan, menolong kami semua memimpin kepada semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami melihat kuasa Tuhan dicurahkan atas kami. Terima kasih sehingga setiap hari kami boleh terus merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Setiap hari, bahkan pagi maupun sore, Tuhan menambahi kami bekal akan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, dan urapi pelayanan ini sehingga Tuhan saja yang dimuliakan. Kami semua diberkati. Setiap hari kami semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendukung, dan sekali lagi kami terus memberitahukan bahwa pelayanan doa ini secara online diselenggarakan setiap pagi jam 5 pagi sampai 5.40 kira-kira, dan setiap sore jam 18 malam waktu Indonesia bagian Barat semuanya ya. Dan silahkan saudara terus bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan, mendukung acara ini dengan dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati dan kita semua bersukacita. Selamat malam, Tuhan memberkati.